Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya soal di tempat saya kan banyak pohon kelapa itu, Pak. Iya. Banyak diserang rayap merah itu, Pak. Iya. Dari bawah sampai ke atas sampai ke daun-daunnya itu. Terus cara pengobatan, cara itu mensiasatinya pakai organik, pakai apa? Terus yang kedua soal tadi herbisida itu, kalau ilalang itu cara membunuhnya selain pakai herbisida pakai apa? Yang ketiga soal kambing yang kembung itu, kalau sudah kembung cara pengobatannya gimana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rayap, ini rayap merah, rayap besar Pak ya berarti ya, yang makan di dalam kulit ya berarti ya. Tahu-tahu kulitnya terkelupas ya. Baik. Rayap itu tidak senang dengan apa Pak? Lawannya rayap apa kira-kira? Semut ya. Undang semut datang ke situ. Gimana cara ngundangnya semut? Kasih gula. Gula buat sirup, disiramkan di sekitar pohon kelapa. Nggak usah sampai 1 kilo ya, sedikit siramkan, semprot gitu aja. Nanti semut akan datang, berkala habis rayapnya. Nggak bisa sekaligus, jadi jangan membunuh rayapnya, biarkan semut yang membunuhnya. Yang kedua, kenapa muncul rayap? Karena tanah kering. Lakukan penyiraman secara berkala. Kalau mau lebih efektif lagi, ada Pak, kasih siram dengan air garam. Itu rayap tidak akan tumbuh di bawah. Yang pertama. Kalau untuk kambing kembung, jangan terlambat. Ketika kambing akan kembung, tahu enggak gejalanya? Dia sudah mulai malas makan. Betul ya? Nah, kunci utamanya kembung itu karena terlalu banyak keluar gas. Gasnya adalah gas metan. Gimana caranya? Hindari daun hijau muda. Daun muda. Itu bahayanya daun muda ya, bapak-bapak ya. Terus kalau sudah terlanjur sakit gimana? Kalau saya kasih booster fit Pak. Kemarin ada satu kambing saya yang kecil, yang anakan itu kan makan daun wortel terlalu banyak. Daunnya masih basah, dia makan terlalu banyak, dia kembung. Setelah kembung ya saya suruh kasih booster fit, tidak lama sih 2-3 jam dia sudah pulih lagi. Terus yang kedua tadi apa pertanyaannya yang belum tadi? Herbisida baik. Untuk lawannya ilalang, sebenarnya terbagus adalah digali Pak. Terbagus gitu loh. Ambil, jangan motivasinya bukan ngambil ilalangnya Pak, motivasinya cari akar ilalang. Dijadikan apa? Dijadikan insektisida. Ilalang itu keren loh, tahan kering, betul ya, tidak dimakan ulat, betul kan? Ambil akar, ambil daunnya, terutama akar, ditumbuk halus, dijadikan untuk insektisida. Kalau seandainya lahannya terlalu banyak Pak, ini saya kasih trik, untuk membunuh ilalang itu pakai daun mangga Pak. Jadi buat ZPT dari daun mangga. Fermentasi, tapi pakai air kelapa ya, jangan terlalu banyak. Kentalkan jus, fermentasi 1-2 kali 24 jam kalau pakai air kelapa, disemprotkan itu bisa membunuh. Jadi ilalang itu kalahnya dengan daun mangga. Apalagi ya, mari yang bertanya. Terus itu yang kambing Pak, kalau dipotong itu banyak airnya itu apa itu? Banyak airnya di mana Pak? Mati. Kalau dipotong kan di dalam kandung itu ada air. Gini, kalau kambing terus dipotong banyak air, itu asites. Asites itu gara-gara sakit jantung Pak. Jadi airnya ngumpul di dalam. Nah itu berarti satu, pakan apa Pak biasanya? Kita rambanan. Kurangi rambanan-rambanan yang warnanya belum tua, belum cukup umur. Jadi kadang-kadang kan kambing itu paling senang dengan daun muda kan.
Nah itu yang membunuh, karena protein yang tinggi itu membuat jadi kembung, kemudian air bisa naik, akhirnya jantungnya pecah juga bisa. Terus kalau setelah itu beranak itu anaknya kaku-kaku itu. Kalau kaku-kaku berarti dia bisa kena tetanus, bisa. Tahu tetanus, Pak? Tetanus itu membuat kejang, membuat kaku. Terus yang kedua, karena kekurangan vitamin. Begini loh. Kendala ketika kita cuma kasih ramban daunnya tertentu saja, Bapak-bapak. Kendala utamanya adalah kekurangan gizi. Jadi karena itu makanan ternak sebenarnya kambing itu paling bagus adalah bermacam-macam sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak bisa menyediakan yang bermacam-macam, jangan yang mudah. Saya tidak suka orang tanam odot, tanam pakcong, tanam rumput yang lain, rumput gajah. Karena apa? Kita itu senang melihat ketika rumput masih muda. Padahal itu resiko tertinggi. Kalau musim kemarau gini semua ternak kambing itu rata-rata sehat dan gemuk. Tapi nanti ketika musim hujan rumput banyak, rata-rata kambing diare, mencret. Jadi coba bayangkan, Bapak gemukkan kambing 6 bulan, akan kurus dalam waktu 3 bulan. Kenapa kok bisa kurus? Karena diare. Kenapa kok bisa diare? Daun yang dimakan daun muda. Bukan dia bikin gemuk, Pak, tambah biak, kurus. Karena itu saya katakan, kalau bertani biasa seperti ini, ya memang nasibnya petani begini. Ini fair, saya harus katakan fair. Sapi, kambing itu kalau musim kemarau gemuk-gemuk. Kenapa kok gemuk-gemuk? Daun yang diberikan adalah daun-daun yang sudah berisi, daun yang tua. Rumput gajah harusnya dipanen usia berapa? Minimal 45 sampai 60 hari, minimal. Tapi kita sebagai petani kalau kurang rumput seadanya rumput. Karena itulah penting pengawetan makanan. Kemarin yang luar biasa ini dari Lomboknya sudah tanam sorghum. Sorghum luar biasa. Terus yang tadi dari Jepara punya banyak limbah tongkol jagung, luar biasa. Tinggal itu dicopper, giling halus, fermentasi, kasih yang manis sedikit, kambing pasti suka. Tongkol jagung. Kambing, sapi itu tugasnya makan serat. Jadi jangan salah. Ini saya cerita sedikit. Ketika saya belajar kambing di Timur Tengah, di Israel. Tidak ada rumput hijau, Pak, di sana. Padang gurun, batu-batuan. Kambing itu dilepas jam 10 pagi. Dia akan berjalan sejauh 5 kilo. Sampai di sana di sumber air, dia minum air, dan dia pulang lagi. Rumputnya itu cuma segini nih, satu. Dia makan satu di sini, makan satu di sana, makan satu di sana, selama 5 kilo. Jadi di zaman-zamannya Nabi di Timur Tengah, tidak kelihatan ada rumput hijau. Jadi jangan pernah berharap ketemu rumput hijau kayak di Indonesia. Rumputnya itu tumbuh di antara batu, cuman segini. Rumputnya cuma 10 cm aja. Ketika kita lihat, kita ngikuti itu, cuman begitu saja. Tapi yang heran satu, kenapa kambingnya gemuk-gemuk? Itu yang saya heran. Tahu kenapa kok begitu? Karena dia makan rumput yang dia tahu. Ternak itu lebih pintar dari kita kok, Bapak-bapak. Percayalah. Dia itu tahu makanan mana yang bahaya, makanan mana yang tidak berbahaya. Kita aja yang kepingin membuat ternak ikut kita. Nah ini kan salah kita. Karena itu kalau saya pernah dengar enggak guyonan saya. Kalau mau pelihara kambing dan berhasil harus mengerti bahasa kambing. Mengerti bahasa kambing bukan ngerti ikut mbek gitu, enggak. Kita tahu mana yang baik untuk kambing. Kambing dikasih makanan hijau dia senang sekali. Apalagi kalau dia kurang makan. Hasilnya pasti kembung. Pasti 3 hari berikutnya mati. Kalau enggak tertolong. Seperti itu. Karena itu tolong buat booster feed ya tiap-tiap orang di rumah masing-masing ya. Buat sendiri kalau boleh. Kalau terpaksa tidak bisa buat, pesan Pak Bambang.
kalau terpaksa. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat, lebih baik buat sendiri. Saya di herbal sama kok Pak. Saya di herbal itu biarpun saya punya pabrik obat, saya lebih senang konsumen saya buat obat sendiri. Kenapa kok begitu? Karena saya yakin saya tidak bisa menyembuhkan pasien. Saya cuma berusaha saja. Kalau sembuh ya walau alam. Tapi kalau seandainya dia buat sendiri dan sembuh, itu rezekinya dia, kan gitu. Jadi di produk-produk ini semua goal kita adalah kemandirian. Ayo buat sendiri-sendiri. Kalau ada salah-salah sedikit biasalah untuk kita menjadi lebih pintar.